Kita mengetahui ahibati fillah, para ulama ketika mereka mengarang sebuah karangan, siapapun para ulama tersebut, kita contohkan para imam hadis, ahlul hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, mereka yang berkecimpung dalam dunia hadis, atau mereka yang berkecimpung dalam dunia fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Tsauri, dan imam-imam yang lainnya, siapapun mereka, ketika mereka menulis sebuah kitab, yang pertama kali mereka tulis adalah tentang masalah ilmu, tentang masalah kita bersuci, tentang masalah kita salat, tentang tata cara kita berwuduk, tentang tata cara kita berpuasa, bagaimana berzakat, bagaimana berhaji. Dan itu semua para ulama seperti itulah mereka menulis kitabnya. Makanya kita lihat ahibati fillah, pelajaran-pelajaran yang diajarkan kepada anak didik kita, yang pertama kali diajarkan kepada mereka adalah babut taharah, tentang masalah bersuci, kemudian masalah berwuduk, kemudian masalah salat, masalah zakat, dan yang terakhir masalah fitnah, masalah jihad, masalah-masalah yang lainnya. Banyak ulama mana saja, apabila mereka mengarang kitab, seperti inilah susunannya. Kita ambil contohnya Imam Bukhari. Dia mulai kitabnya dengan kitab Bad'ul Wahyi, yaitu wahyu yang diperintahkan atau yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Kemudian bab al-iman, yaitu beriman, bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul beriman. Kemudian al-amal, bagaimana caranya supaya kita beramal. Kemudian yang terakhir baru babul fitan, tentang masalah fitnah akhir zaman. Kemudian selanjutnya tentang masalah kitabul jihad atau babul jihad. Dan ini sudah sering kita sampaikan ahibati fillah. Kenapa para ulama itu sengaja menyusun kitab-kitab mereka seluruhnya dimulai dari babut taharah? Maka sebahagian di antara mereka mengatakan, supaya tidak ada di antara kita yang berbicara masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang sudah paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berbicara tentang masalah jihad kecuali mereka yang sudah paham tentang taharah, paham tentang wuduk, paham tentang salat, paham tentang zakat, paham tentang puasa, paham tentang ibadah-ibadah yang mana mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah paham tentang masalah ini, baru kalian berbicara tentang masalah jihad. Karena ini bukan masalah sembarangan ahibati fillah. Makanya kita lihat tidak ada para ulama yang menulis kitabul jihad pertama kali di dalam kitabnya, tidak ada. Pasti mereka menulis kitab pembahasan tentang masalah jihad, pasti di akhir pembahasan kitabnya. Kenapa? Mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berbicara tentang masalah jihad kalau belum kita paham tentang taharah. Jangan berbicara masalah jihad kalau salat kalian belum sempurna. Jangan kalian berbicara masalah jihad kalau wudhu kalian belum sempurna. Jangan kalian berbicara masalah jihad kalau ibadah kalian belum sempurna. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama ahibati fillah. Terutama di akhir zaman yang kita kenal dan yang kita dengar, sebagaimana yang disebutkan jihad kepada pemimpin sendiri. Karena di dalam istilah Islam, di dalam agama kita, tidak ada yang namanya jihad kepada pemimpin. Dengarkan baik-baik. Tidak ada yang namanya jihad kepada pemimpin. Jihad itu ahibati fillah kepada orang-orang kufar atas izin pemimpin. Makanya ahibati fillah, banyak kitab yang beredar, judulnya apa? Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, maka seperti itulah pemimpin kalian. Ketika kalian masih curang dalam timbangan, jangan harap pemimpin kalian berlaku adil. Ketika kalian masih memakan riba, jangan harap pemimpin kalian tidak melakukan kezaliman. Ketika kalian masih melakukan maksiat, jangan harap pemimpin kalian akan bersih
kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, maka seperti itu pula lah keadaan pemimpin kalian. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ila Ali bin Abi Talib. Ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Ali bin Abi Talib. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Ali, wahai Ali, limadza kana an-nasu yantaqiduna minka wa la yantaqiduna min Abi Bakr wa Umar?" Wahai Ali, kenapa di zamanmu ini banyak orang yang protes, banyak orang yang demo? Limadza kana an-nasu yantaqiduna minka wa la yantaqiduna min Abi Bakr wa Umar? Wahai Ali, kenapa di zamanmu ini banyak fitnah, banyak orang yang tidak suka akan kepemimpinanmu, banyak orang yang protes, sedangkan seperti ini tidak terjadi di zaman Umar dan tidak terjadi di zaman Abu Bakar. Seolah-olah orang tersebut mengatakan, kenapa zaman kamu ini adalah zaman yang buruk? Kenapa zaman kamu ini adalah zaman yang tidak adil? Seolah-olah dia mengatakan seperti ini. Apa jawaban Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu? Wahai fulan, yang tadi datang kepada Ali bin Abi Talib, ketika Abu Bakar, ketika Umar yang memimpin, maka yang menjadi rakyatnya adalah orang-orang sepertiku ini. Tetapi ketika aku yang memimpin, maka rakyatku seperti ente ini, yang suka protes, yang suka berontak. Sesuatu yang adil, ahibati fillah. Sesuatu yang adil. Contoh yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah Al-Umayyah yang nomor 4. Karena sebagaimana yang sering kita katakan, kepemimpinan di dalam Islam mulai dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, kemudian zaman Umayyah, kemudian zaman Abbasiyah, kemudian zaman ada yang namanya zaman Al-Mamalik, kemudian zaman Al-Utsmaniyah, kemudian zaman kita ini. Abdul Malik bin Marwan berada di zaman kepemimpinan Al-Umayyah, yang dia adalah pemimpin kaum muslimin yang nomor 4 di zaman Al-Umayyah. Banyak orang yang tidak suka kepadanya, banyak orang yang protes kepadanya, dan banyak orang yang demo kepadanya. Dengarkan baik-baik ahibati fillah, karena ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pahami baik-baik, dengarkan kisah mereka supaya kita bisa mengambil pelajarannya. Ketika Abdul Malik bin Marwan ini melihat rakyatnya banyak yang protes, yang tidak suka kepadanya, maka dia memerintahkan pasukannya atau bala tentaranya untuk mengumpulkan rakyatnya di daerah Syam. Kemudian rakyatnya lah berkumpul. Banyak rakyatnya yang sudah berkumpul. Kemudian ketika rakyatnya sudah berkumpul, apa kata Abdul Malik bin Marwan? Ya ma'syarar ra'iyah, ma ansaftumuna. Ya ma'syarar ra'iyah, ma ansaftumuna. Turiduna an nasira misla masirati Abi Bakr wa Umar, wa la tasiruna misla ra'iyati Abi Bakr wa Umar. Wahai kalian rakyatku, kalian tidak adil kepada kami. Ma ansaftumuna, kalian tidak jujur kepada kami, kalian tidak berlaku adil kepada kami. Kalian menginginkan agar kami menjadi seorang pemimpin yang adil, agar kami menjadi pemimpin seperti Abu Bakar, agar kami menjadi pemimpin seperti Umar. Tetapi kalian tidak mau menjadi rakyat seperti rakyatnya Abu Bakar, tidak mau menjadi rakyat seperti rakyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Makanya harus adil. Ketika kita menginginkan pemimpin yang adil, kita dulu harus adil. Dan Allah Maha Adil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun."
begitulah kami akan kami timpakan kepada mereka, tergantung keadaan mereka. Kalau seandainya mereka adil, akan kami berikan kepada mereka pemimpin yang adil. Kalau seandainya mereka zalim, mereka masih curang dalam timbangan, mereka masih suka sogok menyogok, mereka masih suka menipu, mereka masih suka melakukan maksiat, jangan harap Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, yang bagus. Jangan harap. Karena sebagaimana kita rakyatnya, seperti itu pula lah pemimpinnya. Makanya ahibati fillah, yang kita lihat itu jangan kita sering melihat kesalahan pemimpin. Yang harus kita lihat adalah kesalahan kita dulu. Dan ini sudah dicontohkan oleh para ulama ahibati fillah. Dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya dulu, bagaimana cara menentukan orang ini ahlu sunnah dan orang ini tidak ahlu sunnah? Dilihat ketika mereka berkhutbah. Menentukan seseorang itu ahlu sunnah atau tidak ahlu sunnah, lihat ketika mereka berdiri di mimbar, ketika mereka berceramah, dan ketika mereka khutbah Jumat. Apabila mereka mendoakan pemimpin kaum muslimin, maka mereka itu adalah ahlu sunnah. Tetapi apabila mereka menghina, mencaci, mengumbar aib pemimpin kaum muslimin, maka mereka bukan termasuk dari ahlu sunnah. Oleh karenanya, ahibati fillah, sebenarnya ini sudah jelas semuanya. Tetapi kita hanya memberikan peringatan saja dan mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dan kita perhatikan raja yang terzalim, raja yang terzalim yang pernah ada di permukaan bumi ini satu saja, yaitu Fir'aun. Tidak ada yang lebih kejam melainkan Fir'aun. Fir'aun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taghut. Siapa yang mengatakan Fir'aun ini taghut? Allah yang mengatakan innahu tagha. Fir'aun itu adalah taghut. Kemudian ahibati fillah, dia sangat kejam. Membunuh itu sudah hal biasa. Menganiaya itu hal yang biasa. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Membunuh bayi-bayi Bani Israel. Sesuatu yang sangat kejam. Kemudian mencincang hidup-hidup orang yang beriman kepada Musa. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa yang sezaman dengan Fir'aun dan Nabi Harun, kakaknya Musa alaihi wassalatu wassalam? Wahai Musa, wahai Harun, izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergi temui Fir'aun. Innahu tagha. Karena dia sudah melampaui batas, karena dia sudah melakukan taghut, karena dia sudah melakukan kejahatan yang begitu besar, sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taghut. Taghut itu artinya sesuatu kejahatan yang luar biasa, yang sudah melampaui batas. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingat ayat sambungannya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ingat wahai Musa, ingat wahai Harun, faqula lahu, katakan kepadanya, katakan kepada Fir'aun tersebut, qaulan layyina, perkataan yang lembut. Layyin itu artinya sesuatu yang lembut, lebih lembut dari tisu ini. Itu layyin, yang lembut. Bahasa Allah itu indah. Faqula lahu qaulan layyina, katakan kepadanya perkataan yang indah, yang lembut, yang bagus. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, semoga dengan perkataan kalian dia takut kepada Allah dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya kita tahu